Saudara-saudara, topik pembicaraan kami kali ini mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak disenangi, tidak disukai oleh orang-orang dari golongan saya ini, Pastor. Orang-orang kaya. Oh, Karena pembicaraan kali ini, pastor kita ini akan membuat kita orang-orang kaya itu seperti merasa bersalah. Itulah. kan Seperti terus merasa memang berdosa. orang kaya bagus, tapi ini lain ini kan. Itulah. Orang kaya yang bagaimana, memang kadang-kadang orang kaya itu sepertinya suka-sukanya kan. Itulah. Hukum di bawah kendalinya, semua Semuanya bisa dibeli, begitu kan. Hepeng rumah ngatur negara, Jadi, katanya. ada sifat-sifat orang kaya itu memang kan, Iya. yang saya tidak atau Tapi semua kan. saya dan orang-orang yang mendengarkan kita pasti orang baik. Tapi itulah dulu, Pastor. Topik kita hari ini adalah tentang yang namanya hedonisme. Hedonisme ini Itu dia. kan. Jadi kalau katanya istilahnya hedonisme itu tidak mungkin jauh-jauh dari orang kaya, gitu ya. Kalau orang miskin kayak mana lah mau hedon kan? Makan aja tak bisa. Tapi itu dia. Hedonisme itu harus berangkat dari kekayaan. Nah, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya dulu sama pastor ini. Dendam apa rupanya pastor sama kami orang-orang kaya ini? Bukan dendam sebenarnya kan. Hedonisme ini kerakusan lebih ya. Kerakusan. Rakus. Memang kadang-kadang mereka orang kaya lah ya. Seperti kamu lah orang, mana orang kaya kamu sebenarnya. Tapi setidaknya kurencanakan hidupku kaya. Gitulah dulu. Jangan dipermalukan saya di aku sini. Aku Simamora, tapi tak kaya kan. Oh, Pulau Simamora. Oke. Jadi kaya. Kemudian berlimpah. Tapi tak bisa kunikmati, kan begitu ya. Bagaimana seorang kaya itu berpikir, bagaimana cara aku menikmati begitu banyak. Oh, bingung dia bagaimana cara menikmati kekayaannya, begitu ya. Kadang-kadang ada gila-gilanya kan, asal ada pembangunan perumahan di sana dibelinya. Sampai yang akhirnya menjadi 100 rumahnya. Itu apa kan? Ada apartemen, dibelinya 1. Berapa harganya? 3M dibelinya. Pernah kau pakai? Enggak. Pernah. Gitu. Ada gila-gilanya kan, menjadi gila-gila lah. Menjadi artinya kesenangan menjadi tujuannya ya. Betul. Ada kegelisahannya ketika dia tidak memiliki. Tidak menikmati. Bagaimana cara menikmati? Mau kukas sama orang ngapain? Aku kerja. Itu dia. Contoh itu sebenarnya di dalam kisah-kisah lama ya, orang-orang Romawi itu ya. Romawi. Dari situ yang saya sangat selalu mengingat dulu. Karena kami dulu belajar bahasa Latin kan. Saya juga gak usah. Saya pun ini lebih Rosa, Rose, Rosam. Itu kecil, itu dasar, sangat dasar kan. Jadi diceritakan juga ada kisah di situ. Bagaimana orang-orang Romawi ini panglima-panglimanya lah. Orang-orang kaya kan senator dan seterusnya itu. Mereka pada zaman itu kan ada budak. Tapi sebentar, senator itu anggota DPR. Lain, itu senator sekarang. Oke, lanjut. Dipilih. Oke. Jadi mereka betul kaya. Semua ada, budak ada, rumah ada, apapun yang perlu. Tapi bagaimana saya supaya menikmati kekayaan ini? Akhirnya seperti makanan inilah kan. Mau sapi atau kambing atau apapun. 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, 1 ekor kuda atau apapun. Baby. Lomok bisa kumakan 20 satu hari. Ayam pinadar bisa kumakan 15 satu hari. Bukan karena dia selera, tapi memang karena semua menikmati. Iya. Jadi bagaimana mau kunikmati? BPK bisa kunikmati, maunya 2 ekor babi BPK 1 hari. Barulah namanya orang kaya. Kesenangan. Kalau saya sangat suka mamanya, aduh enak sekali. Sasam, lomok-lomok. Ambil lomok-lomok dari sana. 30 ekor setiap hari. Kupotong. Berarti dia berprinsip sebagai orang kaya tidak boleh lagi saya makan tempe. Tak boleh. Dosa itu. Apa yang kusenangi, inilah hedonisme kan. Dan mereka bisa senator lah ya, memakan dalam 1 kali makan malam pamannya. Ada penari-penari dan seterusnya. Bisa dimakannya 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Sapi nageling, sapi yang kecilnya. Kambing kecil itu, mudah itu dimakan kan. Bagaimana dia memakan? Bagaimana dibikinnya? Itulah sesuai dengan seleranya kan, dipanggang sesuai. Sini bawa, datanglah budak-budak bawakan, dimakannya. Banyak mereka kan orang Romawi itu bukan
meja seperti itu, kan ada meja makan, mereka tidur. Ya, oke, sambil tidur ya. Sambil tidur, ada Manggal meja legal di leh, situ, itu istilahnya. sambil makan kan, dengan segala kesenangan yang ada di situ atau penari di sana. Inilah orang kaya, kesenangan. Dia kenyang, sudah itu pergi dia ke belakang, diambilnya bulu angsa, dicucuknya, dimuntahkan lagi. Supaya kosong lagi perutnya. Kosong. Makan lagi. Datang lagi makanya. Makan minum tiada henti. Tiada Itu. henti. Seperti Yerusalem Inilah baru. Tujuannya hanya kesenangan. Oke. Pada zaman itu ya. Dan memang sekarang pun bisa jadi temu itu kan. Kalau kita lihat, jangan dulu hanya makanan ya, pakaian bawahnya kan. Oke, ya. Ada orang yang memang tujuannya mode terus. Betul, betul. Saya kagum juga kepada kepolisian kita kan. Iya. Pak Sigit itu baru-baru ini kan Jenderal Listio Sigit itu. Dia menyindir para anggotanya kan. ya, Jangan Kapolsek, Kapolres yang hidup hedonisme katanya. Dia Hedonisme. pakai kata hedonisme ya. iya. Pakai motor moge namanya itu ya. Iya, moge, Moge. motor gede. Motor gede, padahal terus berapa lah gajinya kan itu pula ya. Karena satu motor itu bisa sampai 1 M, minimal itu 600 juta. Atau umpamanya kan istri dari Kapolres menunjukkan duit atau apa kan. Atau pakai tas harga 7 juta. 7 Begitu. juta. Itu apalah 7 juta. Di Paris umpamanya orang-orang Indonesia terkenal itu. Saya kan pernah ke Paris juga. Oke, kita lanjutkan. Karena saya pun mau ke Roma nanti. Belanja. Masa kadang-kadang saya pikir ada tas 150 juta. Itulah ya. Untuk apanya itu kan? Ini dan bangga kali dia 150 juta. Oke. Hai Guys, gitu ya. Apapun 150 juta tas. Aduh, kan itulah kalian Promosi orang kaya. hedonisme itu. Orang kaya kalian itu. Itu yang Tapi saya tidak suka, begitu kan. sebenarnya. Karena memang belum kaya. Kaya itu masih dalam perencanaan saya gitulah. Jadi itu kalau kadang-kadang saya pikir kan ada pendapat ya, sebenarnya opini yang sangat sudah lama ya. Mengapa ada kelaparan di dunia? Sebenarnya tak perlu. Karena banyak orang kaya Yang tidak tidak mau peduli. membagi. Tidak mau membagi. Dibuang-buangnya aja makanan itu kan. Hal-hal seperti inilah hedonisme itu. Sebenarnya apa itu hedonisme ya? Ya. Kalau kalau secara apanya kan ciri-ciri hedonisme itu satu itu. Yang ini kalau sebenarnya kan kata Ya, hedonisme itu dari kata hedone dari Bahasa bahasa Yunani, Yunani yang mempunyai artinya itu kesenangan. kesenangan. Senang. Ngeri juga ya. Dan dikatakan gaya hidup Yang fokusnya mencari kesenangan. Oke. Materi badania, jasmania. Bukan kesenangan artinya dia berdua kan. Aku senang bahagia berdua. Enggak. Yang di luar ya, kesenangan luar ya. Mau kesenangan luar, maunya bajunya seharga 10 juta seperti ada juga pengacara itu kan. Tahukah berapa harga jasku ini? Oke, ya. Dia ada orang bilang 5 juta. 5 juta. Saya kasih 10. 200 juta. Cincinku ini. Di sekali berjalan dia 30 M. 30 M dan bangga Oke, kan. ya. Nah, ini kan kadang-kadang itu suatu penghinaan lah bagi kita kan, Ya, penghinaan kemanusiaan kan. Benar, Ada seperti ini. Dan kebahagiaan sebanyak mungkin dan jangan ada kesulitan maunya. Sedikit pun jangan ada kesulitan. Tergores tangannya sedikit, adeh, dia tergores tanganku. Kepala kita pun udah tergores. Nah, jadi, kita mungkin harus melihat apa ciri-ciri hedonisme di tengah-tengah masyarakat. Bisa Satu. kita lihat. Satu apa? Kesenangan menjadi tujuan, itu sudah kita bahas tadi kan? Kesenangan menjadi tujuan. Ya. Jadi kalau umpamanya di sekolah pun dia tak senang keluar dari sekolah. Karena tujuannya kesenangan bukan mau Ya, sekolah. Kalau dia umpamanya pergi ke kampung, nggak ada hotel, tak mau lagi dia. Kesenangan. Tak bisa aku tidur di tikar seperti itu. Padahal di situ dulu opungnya di situ sama menggunakan ini ya. Jadi tujuannya. Kemudian Yang kedua, tidak mau merasakan rasa sakit atau kesulitan. orang-orang yang tidak mau merasa sakit kesulitan itu jangan-jangan hedonisme kan. Padahal dalam hidup ini selalu ada kesulitan. Tak mungkin tidak ada kesulitan kan ya? Tapi orang yang hedonisme itu selain itu jangan sedikit pun rasa sakit. Bahaya juga itu manusia bagaimana tak ada rasa sakit. Yang ketiga, dia egois.
pasti memang. Ya, dia tidak peduli apakah orang juga ikut Lapar berbahagia atau atau orang, pokoknya terganggu gara-gara dia begitu ya. demi kesenanganku pasang loudspeaker sebesar-besar sekuat-kuatnya, Ya, berjoget-joget aku. Demi kesenanganku tutup jalan. Kan itu kan. Lalu yang berikutnya dia tidak pernah merasa puas. Inilah orang seperti orang kaya tadi, kan tak pernah merasa puas. Sudah dimakannya satu kambing, kemudian Satu dimakannya kerbau? satu kerbau, kemudian lama-lama manusia dimakan. Baru tak senang lagi, udah puas dia, tak senang dia kalau kerbau itu bukan kerbau yang dicuri. Begitu kan. Kerbau Atau orang. seperti tas itulah. Sudah 150 juta, ada pula kawannya 160 juta, yang 200 juta. Terus itu. Ya, memang tak pernah dia puas. Tak pernah puas. Selalu puas. ada pencapaian baru begitu. Ya, lalu kan? yang kelima itu berperilaku konsumtif. Memang. Ya, memang harus Konsumtif semua, tak pernah produktif itu. Karena memang sudah ada semua kan. Ya. Sudah ada semua, ngapain aku kerja. Konsumtif, halangi sudah. Inilah orang-orang hedonisme kan. Ya, dan keenam itu sifatnya sombong. Mungkin sombong juga pada umumnya kan memang orang itu ya. Kalau bawa tas nanti melihat ada pun orang kan tasnya dari sambunya. Tak ada lagi detergennya itu udah. Bandingkan tasku 150 juta, tasnya 50.000. Ya. Dia pikir bahwa itu kemanusiaannya lebih hebat daripada orang itu. Ya, Kan itu. ya. Karena ukuran kesenangannya tadi dan kehebatannya adalah materi. Benar. Materi. Bukan, sehingga orang yang tidak seperti dia akan dianggap lebih rendah dan Itu levelnya. lebih rendah dan Ya. tidak mau mencakapi malahan. Betul. Tak mau duduk bersama dengan Tapi kan itu. sebenarnya kan adanya pemicunya itu, adanya penyebabnya itu, Pastor. Sepanjang kalau Pastor perhatikan itu, apanya penyebab seseorang itu bisa menjadi Begini sebenarnya kan, hedon? setiap orang sebenarnya adanya keinginan seperti itu. Sebenarnya aku pun pengen. Sebenarnya kau pura-pura kaya kan. Kalau umpamanya ada Aku yang gara-gara di acara ini nih makanya agak-agak bijak aku. Tapi kalau ada di situ ditawarkan aku maunya aku. Iyalah. Ini kamera seperti ini. Itu tidak lah, bagus, baru ada, belajar. Ada kamera yang sekarang 300 juta. 300 ringan kecil tapi Ringan bisa kecil, banyak banyak. fungsinya gitu kan. Ada Laptop di lagi, setiap laptop. pribadi kita para bapak dan ibu adanya sebenarnya sifat hedonisme itu. Itulah. Sama nih kita Kalau seumur umpamanya rupanya. kita masuk ke kamar makan kami lah umpamanya, aduh, enggak ada makanan yang ture, yang itu aja, yang suman yang bagus. Rumah di mananya? Gak usah kalian gali-gali umpamanya kan. Ada akhirnya udah jadi cemberut ya. Pastor bicara tentang pastoran kalian. Bukan. Boleh juga kan. Oke, tapi itulah dulu. Tapi kalau umpamanya kita adanya keinginan kita manusiawi ada. gitu ya, dasar. Manusiawi itu. Jadi faktor pribadi ini sangat ada juga sifat dasar alamiah itu di setiap orang kan. Ingin selalu tidak puas ya, tidak pernah puas, pengen yang Memang selalu orang lebih. setiap orang inginnya kebahagiaan dan kesenangan. Ya, itu prinsip dasarnya. Itu kan. Ya. Tetapi inilah karena manusia itu tidak pernah merasa puas, di sini kesalahannya. Tidak bisa dia mengontrol dirinya. Oke. Nah inilah. Jadi sebenarnya setiap manusia mempunyai kepribadian seperti itu juga, ingin kesenangan. Tapi lepas kontrol, apalagi ada potensinya, Ya. ada umpamanya dia pejabat, dia orang kaya. Ada kemungkinan untuk demikian Ada gitu ya. kemungkinan untuk mencuri, korupsi Ya, dan seterusnya. Kalau sifat hedonisme ini muncul, maka dia akan terjatuh. Ya. Dan terjerumus akhirnya pada gaya hidup hedonis. Dan sialnya pada akhirnya terjebak dia. Iya, Dia kan tidak kadang-kadang itu yang ibu-ibu yang duduk-duduk seperti arisan-arisan atau apa itu, itu bahaya, itu bisa konsumtif, bisa hedonisme kan. Dilihatnya kawannya, berapa itu ya? Berapa? Sampai berutang dia. Oke. Kenapa kau berutang? Atau suaminya dipaksa tepat kasih belanja dan dihabiskannya. Nah, seperti ini bahaya sekali itu Untuk kan. beli skincare, untuk beli skincare. Itu juga faktor keluarga itu kan. Ya. Jadi gaya hidup Jadi hedonis. tadi satu faktor pribadi yang terjerumus dalam karena tak bisa dia mengontrol lalu dirinya. kedua faktor keluarga tadi, mungkin Keluarga, ya. orang-orang di sekitar. Wah, mungkin anak juga ya. Anak juga. Mungkin atau seperti pernah kita dengar itu kan, faktor keluarga kaya memang. Untuk membuat pesta perkawinan anaknya sampai habis 2 triliun. Benar. Aduh. Kadang-kadang aku pikir kenapa tidak dibuat beasiswa untuk orang-orang tertentu. Bolehlah dibuatnya umpamanya 200 miliar. Ya, untuk pesta. itu pun sudah hebat kali itu 200 miliar. Undian mobil Porsche. Siapa yang dapat nomor sekian dapat Porsche 5. Itu keluarga. Nah, Itu dari ini faktor keluarga. Benar, Sudah didukung seperti itu kan.
Dan itu akan berapa itu faktor yang ketiga ini, yaitu itu faktor lingkungan sosial, lingkungan sosial juga. Kalau dia tetap bersama dengan orang-orang seperti ini, dia pun akan apa juga itu. Kan seperti mungkin begitulah artis-artis itu kan. Benar bahwa di kalangan artis sudah harus begini. Ini harus begini. Minimal tas itu harus 8 juta, 15 juta. Ya itu. Jadi akhirnya hedonisme itu kalau itu terjadi di tengah-tengah masyarakat atau keluarga, aduh ngeri juga. Di samping kalau kita melihat keadilan sosial, banyak orang yang tak makan. Padahal ada orang sampai memuntahkan makanan. Ya. Banyak orang yang tak bisa berpakaian, dia pakaiannya sampai 100 juta satu. Nah, seperti ini kan, jadi hedonisme itu. Ya kita boleh orang kaya, tapi kalau sampai akhirnya hedonisme, sama sekali saya kira tidak cocok itu. Kalau inilah. Jadi kita boleh kaya, tapi jangan sampai hedon. Begitu ya kan. Nah sekarang begini Pastor. Lalu apa kata gereja Katolik? Nah inilah prinsip hedonisme itu sesungguhnya sama sekali tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Sama sekali. Sama sekali. Itu paus kita kan 3 tahun yang lalu saya kira ya diberikan mobil yang mewah itu kan oleh yang punya pabrik lah. Memang di Italia pabriknya kan yang Lamborghini itu Lamborghini. Mungkin seharga entah berapa puluh miliar lah, entah berapa miliar. Dihadiahkan kepada paus supaya dia bisa memakai. Lantas apa yang dibuat paus kan? Saya tak mungkin lagi memakai ini, direzekinya, dan kemudian artinya dianggap saya terima lah. Saya terima, terima kasih, dan kemudian dilelang. Dan hasil lelang ini diberikan untuk membantu orang miskin. Inilah sebenarnya ajaran Katolik. Kenapa enggak dikasih sama aku? Itu pula sial dia kan. Maunya. Jadi di sini katekismus kita mengajarkan itu kan. Dia KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1718, angka cantik. 1718. Ini mengatakan bahwa sabda bahagia sesuai dengan kerinduan kodrati akan kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan itu memang kerinduan manusia. Itu sabda bahagia ya. Kerinduan ini berasal dari Allah. Ia telah meletakkannya di dalam hati manusia supaya menarik mereka kepada dirinya karena hanya Allah lah yang dapat memenuhi kebahagiaan. Iya, ini jadi sebenarnya kebahagiaan, tapi tadi kebahagiaan dilihatnya hanya materi. Harta, pakaian, makanan. Kalau di dalam katekismus kita ya, karena hanya Allah dapat yang memenuhi kebahagiaan. Ini kalau dimakannya sampai 10 lomok-lomok satu hari, tidak akan bahagia sebenarnya. Tapi itulah dia pikirnya itu kebahagiaan. Artinya di sini, makanlah, enjoy your life ya. Godere la vita, sebab besok kita mati. Betul. Nikmatilah hidup ini, besok kita mati, makan semua. Ngapain kau pikirkan yang lain-lain? Ini. Jadi dalam hal ini seperti apa yang dikatakan Agustinus lah ya. Dalam salah satu bukunya itu, pastilah kita semua hendak hidup bahagia. Dan dalam umat manusia tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan rumus ini, bahwa setiap orang kita ingin bahagia. Malahan sebelum ia selesai diucapkan. Semua kita pasti setuju. Tapi kemudian dia bilang juga dalam bukunya yang di Confession dikatakan, dengan cara mana aku mencari Engkau ya Tuhan? Karena kalau aku mencari Engkau Allahku, aku mencari kehidupan yang bahagia bersama Tuhan ya. Aku hendak mencari Engkau supaya jiwaku hidup. Karena tubuhku hidup dalam jiwaku dan jiwaku hidup dalam Engkau. Inilah intinya sebenarnya kan. Karena tubuhku hidup dalam jiwaku. Tidak bisa hanya tubuh itu dibuat seperti bahagia, padahal jiwa tidak. Tubuhku hidup dalam jiwaku. Jadi aku hendak mencari Engkau supaya jiwaku hidup. Bukan makan supaya fisikku hidup. Itu kolesterol pula sebenarnya. Atau diabetes. Semua dimakan ini kan. Itu yang dibilang Agustinus itu. Dan jiwaku yang hidup itu dalam Tuhan. Kalau mau kebahagiaan, dalam Tuhan, jiwa dan badan ini sebenarnya karena hanya Allah yang dapat memenuhi itu. Jadi mungkin seperti ini aja kesimpulan kita. Di sini
Ada Matius 6 ayat 33 sampai 34 ya. Ini kan, perlu tentang hedonisme buat, ini. buat saya dan para orang-orang kaya yang mendengarkan. Untuk kami orang-orang miskin yang ingin kaya, Iya, kalau kalian tapi orang kami lebih bahagia. itulah nantilah itu kan. Dari Matius 6 inilah kurasa pedoman kita para bapak dan Tapi ibu. sebelum, karena kan mungkin penutup, tapi satu pertanyaan saya, Apa? Pastor. Apakah artinya kami orang-orang kaya ini tidak boleh menikmati hasil jerih payah dan keringat kami? Boleh, silakan. Jangan pula kau, kecuali kalau kau pilihanmu sendiri ya. Ya. Asal semua pendapatanmu kau kasih sama orang, sama istrimu tak ada. Itu udah. Rumahmu dari pondok. Tapi Kecuali itulah kalau kan, pilihan. bahwa kekayaan saya itu Nikmati. kan, keringat. Ya memang harus. Lalu bagaimana? Harus kamu tetaplah pakai. Tapi jangan menjadi hedonisme. Kan di situ ya. Oke. Jangan jadi yang keenam sifat Ya, itu ya. jangan menjadi akhirnya seperti Saya pandang rendah semua orang yang saya lebih pandang miskin. semua orang rendah dan kemudian seakan-akan materi ini itulah kebahagiaan jiwaku tidak kuperdulikan di sini. Kalau memang akhirnya kekayaanmu itu membuat kau masuk neraka, tinggalkan kekayaanmu itu. Tapi kalau kaya bisa kau buat banyak orang kerja. Ya, ada pabrik umpamanya, bisa kau kerjakan 50.000 orang. Bagus terus, kasih gaji yang benar. Cari lagi, lebih kaya lagi supaya orang bisa kerja. Bagus sekali itu. Kalau tidak ada orang kaya, bagaimana kita kasihan juga kan. Benar, Yang kalau punya tidak ada budak. orang kaya ya bagaimana Bagus kita itu. membangun gereja ya? Tapi jangan menjadi hedonisme. Ingat Ya, ini, ya. di manakah kebahagiaan Ya. itu? Di manakah? Tetapi carilah dahulu Kerajaan kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenarannya, maka semuanya itu akan Ditambahkan ditambahkan kepadamu. kepadamu. Inilah kalau orang kaya bisa mencari kerajaan Allah di dalam kekayaan itu, akan ditambahkan. Oke. Ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jangan kau makan itu dia. lomok-lomok sampai 10. Siapa tahu tak ada lagi lomok-lomok besok. Besok masih ada babi yang siap dipotong Dia sebenarnya. milih bulu angsa. Makan Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini dalam Matius 6:33. Jadi buat yang orang kaya yang mungkin takut berdosa gara-gara kekayaannya, mari serahkan kepada kami. Carilah dahulu kerajaan Allah Baik. dalam kekayaan itu. Inilah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang pengikut Kristus. Terima kasih, Pastor.